Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthies, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, sudah ada yang hadir ya. Hari ini kita mau ngobrol bareng sama tiga ibu cantik. Ada ibu founder dari Family Health Education, dengan ada co-founder dari Family Health Education, juga ada ibu hamil yang lagi kita tunggu dulu ya sebentar ya. Hari ini kita mau ngobrol bareng tentang ibu hamil dan ibu menyusui berpuasa. Kenapa enggak? Wah, siapa nih di sini teman-teman yang lagi hamil atau yang lagi menyusui? Kita tunggu narasumbernya dulu ya. Halo, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas kok. Oh, alhamdulillah. Apa Gimana? kabarnya Teh Arta? Alhamdulillah baik. Teh Tiara gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ube? Aman. Aman. Kai juga Syukurlah. aman, Kai. Semoga aman. Sekarang sih lagi anteng. Oh, Assalamualaikum, alam. Teh Tari. Waalaikumsalam. Alam udah bergabung juga ya Teh Tari di sini ya, ternyata. Kita mau siang-siang ini kita mau ngobrolin apa nih? Hari ini kita mau ngobrolin tentang ibu hamil dan ibu sui. Kalau puasa itu gimana ya? Eh, Nah, iya. Hmm, jadi perkenalkan dulu nih, coba Teh Tiara perkenalkan diri dulu. boleh. Boleh, ya teman-teman, perkenalkan saya Tiara. Saya salah satu tim dari Family Health Education. Nah, hari ini kita akan sharing bareng bersama Teh Arta selaku founder dari Family Health Education. Ada Teh Tari selaku co-founder dari Family Health Education. Dan ada satu lagi narasumber kita, yaitu Teh Nisa. Kita sambil menunggu, boleh saya persilahkan kepada Teh Arta. Iya, baik. Terima kasih Teh Tiara selaku host untuk siang hari ini. Nah, sebelum perkenalkan dulu, nama saya Arta. Saya itu seorang bidan juga. Nah, kali ini saya akan menemani Teh Pari dan Teh Nisa untuk berbagi pengalaman dan sharing mengenai bagaimana sih puasa pada ibu hamil dan ibu menyusui itu gitu kan. Tidak jarang ya orang yang merasa ragu gitu. Aduh, bisa nggak sih ibu puasa tuh ibu hamil tuh ikut puasa? Terus apa sih, ada juga yang ragu ibu menyusui gimana? Takut asinya seret lah, atau misalnya bayinya rewel, diare dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas di sini gitu. Ya, Nah, sebelumnya kita minta Teh Tari dulu nih untuk apa namanya, memperkenalkan diri. Silakan Teh. iya Halo, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hujan jadi agak keganggu sama suara. Tapi kedengaran sih Teh, walaupun suaranya imut-imut, Kedengeran ya? maksudnya kecil gitu. Bentar ya. Halo, nama saya Siti Mulyati Lestari atau bisa dipanggil Tari. Profesi saya sebagai bidan. Saat ini kebetulan saya sedang hamil juga, jadi kita berbagi pengalaman aja ya. Ini adalah kehamilan kedua, alhamdulillah Allah Kakak yang memberikan berisik. kesempatan kembali, dan insya Allah dan alhamdulillah kedua kehamilan ini saya jalani dengan tetap berpuasa, tapi tetap ada Udah syarat-syarat jangan berisik. tertentunya untuk semua ibu hamil.
karena tidak semua ibu hamil bisa berpuasa full di bulan Ramadan ya. Nah, betul sekali. Oke, Ya. kita langsung ini aja ya, ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi Teh Tari ini kehamilan yang kedua dan dua-duanya tuh puasa ya Teh ya? Alhamdulillah, kehamilan pertama itu full 1 bulan, nggak ada yang batal. Kehamilan kedua ini alhamdulillah sampai sekarang tanggal ke-16 ya, malam Ya. 17 Ramadan ini masih puasa juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini sudah ada Teh Nisa yang bergabung. Halo Teh Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, suara saya bagus nggak? Bagus banget. Iya, Teh Nisa ini domisilinya di Riyadh ya. Kita tuh beda 4 jam ya kalau nggak salah. Iya Teh, benar sekali. Ini masih jam 10 di sini. Oh, Masya Allah tuh. Di sana tuh masih jam 10 pagi ya. Di kita udah jam 2 siang gitu. Gimana Teh Nisa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Iya, insya Allah ya Teh ya. Gimana Teh puasanya lancar? Alhamdulillah sejauh ini ada yang bolong. Sudah ada yang bolong. Iya, nggak Tapi apa-apa. Jadi tetap bersemangat tetap insya Allah. semangat ya, betul. Iya. Karena Teh Nisa ini masih hamil juga ya, dalam kondisi hamil juga. Dan kondisi di Riyadh itu kalau sekarang cuacanya gimana Teh? Mungkin kan berbeda ya sama di Indonesia. Sekarang kita memasuki musim panas Teh, jadi ya tantangannya sedikit lebih berbeda lah di Indonesia. Tapi mungkin di Indonesia juga panas kan ya? Iya, panas sama. Tapi mungkin kan untuk suhu pasti lebih panas di Saudi ya, di Iya, Arab ya Teh ya, iya, daripada di sini. iya. Jadi memang ujiannya atau tantangan puasa di sana tuh lebih apa namanya lebih menantang gitu karena dari suhu pun lebih panas ya walaupun sama-sama musim panas gitu. Iya, sekarang Oke, udah baik. 38, 39. Oh, luar biasa. Ini suhu tertinggi apa bukan Teh? Belum. Belum. Berarti Masih masih ada bisa untuk panas 40, lagi ya di sana. 47. Iya, masih. Waduh, Bismillah. luar biasa. Bismillah, semoga lancar semua ya Teh ya di sana keluarga pun sehat-sehat. Oke, Amin. sekarang saya akan bertanya dulu sharing mengenai tadi setelah menyapa-nyapa Teh Nisa, saya akan mengajak Teh Tari sharing bagaimana sih puasa selama hamil ini, apa saja yang perlu disiapkan, terus kondisi seperti apa sih yang sekiranya bisa, oh iya saya bisa puasa walaupun sedang hamil. Lalu persiapan apa saja, terus makanan apa saja yang harus dimakan selama sahur dan berbuka supaya kondisi ibu hamilnya itu tetap fit dan tidak mengganggu perkembangan janinnya. Walaupun memang ibu hamil dan ibu menyusui itu memiliki apa ya spesial gitu. Sebenarnya boleh nggak ikut puasa juga. Cuman karena kalau kita mampu, kenapa kita tidak coba seperti itu ya? Oke, Sip. baik. Bagaimana nih Teh Sari tips and triknya atau misalnya kondisi seperti apa sih pada ibu hamil yang memperbolehkan untuk berpuasa gitu? Atau ada kondisi tertentu kah? Seperti apa? Atau yang tidak boleh berpuasa atau seperti apa gitu? Silakan Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya ya untuk sharing sedikit pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk semua ibu hamil yang berniat untuk puasa ya. Pertama-tama nih Teh, yang paling utama itu adalah kita niat dulu. Kita niatin dulu dengan kondisi apapun, dengan misalkan kehamilan kita ada mual muntah, ada lemes sebelum bulan puasa nih ya, kita niatin dulu aja. Bismillah ya Allah, niat saya puasa untuk ibadahan ya, kita niat puasa untuk ibadah, hamil juga kita ada ibadah sama Allah. Niatin dulu full. Kita yakin nggak sama diri kita ini untuk puasa? Kita damain dulu sama diri sendiri.
Maaf ya, iklan dulu tadi. Nggak apa-apa teh, namanya mama live itu seperti itu. Ya, jadi yang pertama niat dulu ya teh ya, niat kita tuh harus Iya, niat kuat dulu teh. gitu, betul. Niat, terus Betul. yakin Allah bantu kita. Yakin Allah kuatin Iya. kita. Kalau aku gitu ya, soalnya untuk kehamilan kedua ini agak unik dan agak beda dari kehamilan yang pertama teh, soalnya eh, sampai seminggu sebelum puasa itu saya mual muntah setiap hari, hampir setiap hari itu pasti muntah. Udah ini aja udah, aduh ini nanti kalau dibawa puasa gimana ya, udah mikir ke sana. Saya lupa bahwa ada yang punya selain saya tuh, ada yang lebih bertanggung jawab atas diri kita ya. Saya ya Iya. Allah, astagfirullah, istighfar ya teh ya, saat itu saya istighfar, astagfirullah, diri ini bukan punya saya tapi punya Allah. Ya Allah, bismillah, niat puasa sebulan mudah-mudahan penuh full dengan kondisi sehat lahir batin, kondisi saya dan juga kondisi janin gitu sih. Iya, Yakin betul. Emang yang berarti kedua. pertama harus niat gitu ya teh ya. Harus berdoa, minta kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Terus kita juga nggak bisa untuk apa namanya, bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, betul sekali. Soalnya teh ada beberapa kondisi ya yang saya temui nih, ibu-ibu hamil ini, khususnya yang hamil ya, yang udah nyerah duluan, aku kan lagi hamil, udahlah nggak usah puasa, lagian kan ada rukhsah sendiri ya dari agama kita sendiri, ada rukhsah sendiri, ya gampang lah, tinggal ini tinggal itu. Sebenarnya kalau misalnya kita kuatin, niatin, insya Allah sih yakin Allah pasti kuatkan. Tapi sebelumnya nggak cukup nih dengan niat dan keyakinan kita aja. Kita udah minta sama Allah, kita udah ikhtiar ya sama yang punya kita. Nah, lanjut kita yang ketiga itu konsul sama dokter kandungan atau sama bidan nih. Kita pastikan dulu kondisi kita dan kondisi janin kita itu sanggup nih dibawa puasa dan tidak ada keluhan-keluhan yang mengkhawatirkan. Misalnya berat badan kurang dari yang semestinya atau HB kita rendah yang berakibat fatal ya, dengan HB yang rendah itu udah pasti nantinya akan ada keluhan-keluhan ke depannya. Terus pastikan juga kita tidak ada darah tinggi atau mata kunang-kunang, gejala-gejala emesis yang berlebih ya untuk ibu-ibu hamil muda gitu. Jadi yang ketiganya itu konsul dulu ke dokter kandungan. Bagaimana kondisi kita? Boleh nggak kita membawa diri kita dan janin yang ada di rahim kita untuk berpuasa gitu? Itu teh nomor 3. Oh iya, berarti tetap ya harus apa namanya, konsultasi dulu ke tenaga kesehatan ya teh, untuk memastikan, jadi selain niat kita juga biar tenang menjalani ibadah puasanya, sehingga nanti ke depannya insya Allah akan diberi kelancaran. Jadi jangan, tetap intinya walaupun niat, tetap kita tidak boleh memaksakan, melihat lagi kondisi ya, dari kalau hamilnya normal-normal saja, baik-baik saja, insya Allah akan bisa dilalui gitu ya teh ya. Iya. Ya, adapun kan beberapa kondisi yang tidak diizinkan nih ibu hamil untuk berpuasa, yang tadi saya sebutkan ya, dengan ada janinnya kurang berat badan atau ibunya ada keluhan-keluhan lain yang memang tidak bisa dipaksakan untuk berpuasa. Nah, yang penting kita sudah mencoba, misalnya dokternya itu menyarankan untuk puasanya diselang-seling, kan ada ya, ada beberapa kondisi yang dokternya mengizinkan boleh mangga berpuasa tapi diselang-seling. Kita coba dulu aja. Kita coba dulu, kalau lapar sih ya teh ya. Kalau lapar, jangankan ibu hamil, yang nggak hamil aja kalau puasa itu kan lapar. Tapi Iya, betul. berarti masih normal gitu ya. Nah, kalau kita masih di tahap lapar itu masih normal. Tapi kalau misalnya kita lapar, pusing, mata kunang-kunang, udah lemas, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu kan berarti kita tahu nih alarm tubuh kita tuh udah ngasih bendera putih, saya udah nggak kuat lagi di bawah puasa. Nah itu kita harus segera berbuka saat itu juga, nggak boleh dinantiin, nggak boleh dipaksain gitu. Jadi yang keempatnya setelah konsultasi kita pastikan kenali alarm diri teh. Iya, berarti harus peka sama diri sendiri ya. Ya harus peka, jadi jangan, walaupun apa namanya, wah kita maksain, itu jangan sampai juga maksain. Intinya kita harus peka sama diri kita sendiri. Nah, tadi juga kan Teh Tari bilang ada apa namanya, dokter atau tenaga kesehatan yang menyarankan untuk puasanya selang-seling. Ini kebetulan sedikit cerita nih Teh. Dulu juga saya waktu pas lagi hamil, alhamdulillah full 1 bulan Teh.
Itu Masya maksudnya Allah. kegiatan aktivitas juga sehari-hari sama. Dan kebetulan sebelum puasa itu juga apa konsul dulu ke tenaga kesehatan, ke dokter gitu kan. Terus kata dokternya ya itu selang-seling aja, tapi ya Bismillah lah. Tadi kan sudah disampaikan namanya niat ya kita coba. Nah, ketika sudah 2 minggu eh, puasa, ternyata berat badan sayanya turun. Berat badan sayanya tuh turun. Nah, di situ kan itu sebelum dicek berat badan janin ya. Biasa kan kalau misalnya sebelum dicek kan kita timbang berat badan dulu. Nah, berat badan saya tuh turun. Padahal saya makan biasa aja gitu. Maksudnya sesuai lah gitu makanannya tuh ya bergizi lah bisa dibilang. Nah, terus setelah itu ketika udah deg-degan nih, aduh gimana nih janinnya? Karena kan kalau saya selama puasa sih ngerasa biasa aja gitu, nggak ada kendala, nggak ada keluhan gitu. Nah, ketika apa namanya? Ya udahlah, ketika diperiksa, alhamdulillah janinnya mau bertambah, berat badan saya yang berkurang gitu. Jadi ya maksudnya itulah kuasa Allah gitu ya, Taya. Maksudnya kalau kita sudah berniat, insya Allah akan lancar aja gitu. Walaupun entah itu kita sedang hamil, menyusui dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya coba dulu aja gitu. Ya, ya Ya, benar ya, kan Teh? tugas kita manusia kan hanya berusaha ya Teh ya. Iya, Kita punya betul. yang lebih menguasai diri kita yaitu Allah ya. Kita yakin aja Bismillah la haula wala quwata illa billah kan ya, tidak ada kekuatan Iya, yang lebih kuat dibandingkan Allah yang punya kita sendiri kan iya gitu. betul. Termasuk saya sendiri nih Teh di kehamilan yang ini tuh setelah berjalan Yang di 2 sini, minggu Kak. ya ini Yang di bulan sini, puasa Kak. turun udah kurang lebih 3 kilo, udah galau sendiri kan. Makanya nah kalau misalnya ada beberapa ibu hamil yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, berat badan menurun tapi tidak ada keluhan seperti pusing, mual muntah berlebih dan lain-lain, boleh boleh banget kita konsul dulu ke dokter atau ke bidan. Kita cek dulu normal nggak nih perkembangan kita dan perkembangan kehamilan kita. Nanti kan diukur dengan TFU ya, besar rahim, terus janin kita bagaimana, denyut jantungnya bagaimana, berat badannya bagaimana. Nah, Iya. jika masih aman-aman saja, berarti kita masih bisa full puasa insya Allah ya sampai beres. Tapi kalau misalnya setelah diperiksa itu ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita stop puasa kita, nah jika dengan kondisi itu kita mau nggak mau ya harus eh, mengorbankan diri kita untuk menyudahi puasa kita demi kesehatan keduanya gitu. Iya, intinya sih dicek-cek lagi ya. Nah, kalau misalnya untuk menu makan sahur dan berbukanya itu ada yang khusus nggak sih Teh supaya kan maksudnya kita kuat menjalani aktivitas sehari-hari, terus kita juga kuat menjalani puasa selama seharian. Itu ada tips khusus nggak? Kalau saya sendiri ya Teh sebenarnya nggak ada makanan khusus yang emang dikonsumsi selama bulan Ramadan gitu ya. Kalau sahur dan buka, yang pertama itu banyak minum air putih ya. Kalau bisa sampai 2 sampai 3 liter sehari. Tapi kalau saya diusahain saat sahur dan buka itu 1,5 liter Teh. Jadi 1,5 liter di saat sahur dan 1,5 liter di saat buka. Dan mau Ya. nggak mau setelah sahur dan setelah sholat subuh itu pasti terus-terusan ke WC ya. Itu alami. Iya. Itu pasti terjadi ya. Bahkan ibu hamil pun akan seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya pastikan konsumsi buah dan juga sayur di saat sahur dan juga berbuka. Jadi sebelum makan nasi ya Teh ya, beberapa menit sebelumnya, 10 menit sebelum atau 15 menit sebelum kita makan buah dulu. Yang beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa buah yang bagus dikonsumsi sebelum makan berat ya, sebelum makanan saat sahur itu adalah pisang dan juga pepaya. Karena ada kadar apa gitu ya, saya kelewat kandungannya apa, cuman itu bagus untuk menjaga kondisi kita di bulan Ramadan. Nah, setelah buka itu lanjut dengan makanan nasi, tidak lupa lengkap dengan sayur, protein dan juga zat lainnya ya. Nah, setelah makan itu kita minum vitamin yang sudah diberikan oleh dokter kita ya. Minum vitamin boleh juga ditambah susu atau madu
dan juga kurma itu bagus ya. Selain itu sih teh nggak ada yang cuma itu aja sih kalau saya, nggak ada yang khusus di selain itu, cukup gitu teh. Iya, berarti memang kita cairan itu harus diperhatikan, sama kandungan gizi juga harus seimbang ya Teh ya. Nah, Oh iya, yang jadi paling utama sebisa mungkin hindari gorengan, balabak gehu, cireng, dan saudara-saudaranya. ya itu biasanya kalau buka puasa ya orang-orang tuh pengennya makannya gorengan dulu. Nah, kalau ya jadi harusnya kan minum dulu air putih, terus kalau bisa kurma untuk mengganti tadi ya apa namanya gula dalam tubuh, karena Gula yang kurma itu kan memang paling mudah diserap oleh tubuh ya, dan sudah mah paling mudah untuk mengganti gula dalam tubuh, dan dia bisa bertahan lama. Makanya apa namanya disarankan itu adalah berbukanya tuh dengan yang manis, tuh bukan maksudnya yang manis manis kayak kolak gitu ya. buah ya, bukan sebuah, bukan apalagi ya, Iya, es lebih baik tuh digantinya sama kurma, karena ya tadi karena mudah gitu diserapnya dan bisa bertahan lama gitu. Nah, ya. berarti tadi ya maksudnya kita harus perhatikan juga gizinya, jangan sampai kita hanya niat saja tapi kita ada ikhtiar yang lain, yaitu tadi memperhatikan gizinya, terus asupan apa saja yang harus apa namanya dipenuhi selama kita hamil dan berpuasa. Seperti itu. Oh iya, untuk healthy people yang mau bertanya silakan bisa langsung berkomentar di kolom komentar ya. Nanti sambil berjalan akan kita jawab gitu. Nah, terus selain itu Teh, kalau misalnya kegiatan sehari-hari selama hamil plus puasa gitu, kira-kira ada ini nggak? Ada apa namanya perbedaan atau misalnya ada pantangan nggak? Atau misalnya ya udah sama aja sih gitu? Kan mungkin ibu hamil kan ibaratnya berbeda lah dari kita yang orang-orang tidak hamil gitu kan. Mungkin untuk beraktivitas selama berpuasa ini apakah ada perbedaan atau ada tips and triknya seperti apa Teh? Silahkan. Kalau kalau saya sendiri ya Teh, ketika yang pertama, kalau misalnya kita nggak merasa ngantuk, nggak merasa lelah, kita aktivitas seperti biasa aja. Misalnya setelah sholat subuh kita ya tadarus biasa ya, sebisa mungkin kita perbanyak zikir dan lain-lain. Tapi karena ibu hamil ini banyak sekali iklan ke WC ya Teh ya, yang saya rasakan juga. Jadi kita pindah nih waktu ngaji atau waktu zikir kita itu ke siang hari, di mana tidak banyak aktivitas untuk ke WC karena tadi ya, karena asupan cairan yang kita kejar. Nah, jangan sampai kita mengendurkan ibadah kita yang lain, karena hamilnya pun kan sudah ibadah, apalagi kita tambah ibadah-ibadah dengan yang lain-lainnya itu ya. Jadi jangan sampai menyerah duluan gitu. Ada aku mah lagi hamil, udahlah cukup hamilnya juga udah jadi ibadah, jadi nggak ngaji, jadi nggak sholat gitu ya Teh ya. Nah, jangan sampai kayak gitu sih. Tetap aktivitas normal kalau misalnya nggak merasa lemes, nggak merasa pusing gitu. Kalau siang hari nih Teh ini, kalau siang hari kan udah mulai nih alarm tubuh biasanya jam-jam ngantuk ya. Saat tubuh kita mengatakan untuk dia ingin istirahat, kita harus segera istirahat ya. Nggak bisa kita maksain nih, jangan kita lawan, nggak. Kalau ibu hamil nggak bisa gitu. Saat tubuh kita memberikan alarm untuk istirahat, kita harus istirahat. Misalnya nih kita dicegah oleh mertua kita, oleh ibu kita, jangan tidur siang, ibu hamil kalau tidur siang nanti bla 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 bla. Nah, kalau saya lebih setuju kita yang tahu tubuh kita kapan ingin istirahat. Jadi kita ikutin saja tubuh kita maunya istirahatnya kapan. Nah, insya Allah sih setelah istirahat atau setelah tidur, misalnya tidur itu terpenuhi, energi kita full dan kita bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa gitu Teh. Iya, betul sekali. Jadi intinya tetap peka sama diri sendiri ya. Nggak usah ngedengerin omongan orang lain. Yang penting kita yang tahu diri kita sendiri dan kita yang bisa apa ya, memperkirakan nih kita kuatnya sampai sejauh mana gitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Healthies, saya akan bertanya kepada Teh Nisa nih.
Karena mungkin tadi hamil udah dibahas semua ya. Nah, sekarang saya akan bertanya ke Tenisa mengenai tadi, Ibu menyusui, kira-kira boleh nggak sih untuk puasa? Atau misalnya bisa boleh, apa namanya, ada kondisi apa saja sih, terus asupan gizinya seperti apa gitu. Oke, silakan Tenisa. Bentar, Teh Tiara ini ya mutar-mutar ya. Iya, Iya, mungkin Teh Tiara. sinyal. Tadi aku nggak ada gambarnya. Sama. Ya, langsung ke Kita menyusui ya. Iya, jadi ada nggak sih keadaan atau misalnya kan tadi ya karena sebenarnya ibu menyusui itu punya ibu menyusui dan ibu hamil itu punya eh, kondisi spesial sebenarnya dalam menjalani berpuasa. Tapi kalau misalnya ibunya pengen menambah tadi ibadah, bisa nggak sih sebenarnya ibu menyusui itu puasa? Kalau ditanya boleh apa enggak, boleh banget dong pastinya. Kan sama ya kayak ibu hamil ya. Kemudian Iya. aman apa tidak itu tergantung dengan kondisi dari masing-masing ibu dan bayinya. Karena kan kalau sama lah, hampir sama seperti ibu hamil, kita juga harus memperhatikan kondisi ibu, kemudian kondisi bayinya. Kalau hamil janin ya, kalau sudah menyusui berarti sudah menjadi bayi. Nah, mungkin dari tadi udah dibahas semua ya. Seharus apa aja sih yang dibutuhkan ketika seorang ibu menyusui maupun ibu hamil ingin berpuasa. Hampir sama ya Teh. Yang pertama niat, mungkin saya tambahkan lagi terus berprasangka baik kepada Allah karena puasa itu kan ibadah yang hukumnya wajib, sehingga pastinya memiliki banyak keutamaan ketika kita melaksanakannya, dan pasti ada mudorotan ketika kita tinggalkan. Meskipun ibu menyusui maupun ibu hamil sudah diberikan keringanan, rukhsah, namun tidak menjadikan kita menjadi bermudah-mudah, sehingga tidak berniat, kemudian tidak tidak berusaha seperti yang tadi Teh Tari sampaikan ya, tidak menyiapkan diri. Terus kemudian kalau di kondisi ibu menyusui itu mungkin ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa disarankan ketika ingin berpuasa pas usia bayinya sudah lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama, pada usia 0 sampai 6 bulan bayi itu kan nutrisinya itu 100% dari ASI. Kemudian 6 sampai 1 tahun nutrisinya 70% dari ASI, 30% dari MPASI. Kemudian lebih dari 1 tahun 30% dari ASI dan 70% dari MPASI. Kemudian mungkin alasan yang kedua adalah ketika awal-awal masa-masa menyusui itu kan sangat menentukan keberhasilan ASI eksklusif sampai bahkan 2 tahun ke depannya gitu kan. Karena kan pada awal-awal masa kehamilan itu kan dibutuhkan bonding yang kuat, kemudian kemantapan, perlekatan, dan sebagainya. Nah, ketika seorang ibu menyusui berpuasa, tentu ada perubahan yang terjadi, sehingga membuat mungkin proses adaptasi ini agak terganggu. Nah, tapi itu tidak masalah ya ketika seorang ibu sudah yakin nih, saya perlekatan menyusuinya udah mantep nih, dibilang kan. Kemudian ASI saya sudah banyak, terus dia sudah bisa menguasai jam-jam menyusuinya udah bagus lah, intinya nggak perlu adaptasi lagi kan, karena kalau awal-awal itu kan kadang kita masih ini ya, masih adaptasi banget kan Teh waktu menyusui awal-awal itu kan. Nah, ketika sudah mantap seperti itu, monggo silahkan, sangat-sangat dianjurkan gitu kan. Tapi ya tadi kita harus mempersiapkan seperti yang ibu hamil, kurang lebih ya persiapannya itu, karena kan sebenarnya puasa itu kan hanya mengubah jam makan, ya kan.
Nah, ketika Iya. kita bisa memenuhi nutrisi ketika sahur dan ketika berbuka, maka diharapkan ketika ASI kita itu tidak berubah dari yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Tetapi yang perlu diperhatikan ya sama ya seperti ibu hamil, alarm tubuh pada ibu menyusui juga kurang lebih sama ya. Ketika seorang ibu menyusui sudah niat berpuasa, kemudian sudah menyiapkan makanan yang baik untuk ketika sahur, kemudian ketika berbuka juga pemenuhan cairannya sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika sedang melakukan puasa, nah dia perlu memperhatikan alarm-alarm tubuh dari tubuh si ibu, kemudian tubuh si bayi sendiri. Mungkin salah satunya ya, misalnya ketika siang hari si ibu merasa terlalu lelah, maksudnya terlalu pusing yang tidak hilang ketika dibawa istirahat, kemudian mual, muntah itu kan kayak asam lambungnya naik kan, lalu dari bayinya itu frekuensi BAK-nya sedikit berkurang, lalu warnanya mulai pekat, ya kan? Terus bayi disusui tapi tetap menangis terus, itu kan ada ya, disusui menangis, habis itu disusui lagi menangis lagi. Nah, itu merupakan salah satu contoh alarm yang mengharuskan kita ya tadi mengikhlaskan lah untuk berbuka dan perbaiki nutrisi sehingga keadaan tadi bisa kita perbaiki dan kita bisa menyelamatkan bayi lah kan, mengurangi keluhannya itu. Kemudian kan apalagi ya? Nah, ditambah mungkin ditambah dari persiapan nutrisi tadi, mungkin yang penting kalau ibu menyusui itu karena udah 2 orang yang diurus ya, maksudnya dia dan bayi, jadi perlu banget nih untuk mendapatkan support dari support sistemnya itu dari orang-orang terdekat yang di rumah. Misalnya untuk membantu pekerjaan rumah gitu teh. Jadi diminimalisir lah energinya untuk keluar. Jadi fokus untuk dirinya sama bayi ketika berpuasa sehingga kan ibu tidak kelelahan. Kemudian jadi ASI-nya tuh bisa lebih lancar lah. Karena kan kalau lelah juga ASI kan jadinya seret ya teh. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau untuk persiapannya. Kalau kurang minum itu kan bisa mempengaruhi produksi ASI juga ya teh ya. Maksudnya kalau kitanya kan lagi puasa kan pasti kita kurang asupan cairannya juga, produksi ASINya itu bisa mempengaruhi juga ya teh. Bisa banget karena kan pasti ada perubahan ya ketika ibu menyusui ingin berpuasa, itu pasti ada perubahan di bagian ASI. Tapi kan tidak melulu anak itu cerewet karena kekurangan ASI. Nah, yang penting itu kita terus harus ada dicek lagi yang lainnya gitu kan. Dan tentunya sebelum berniat untuk berpuasa, ibu tersebut harus konsultasi juga ke dokter anak ya, dan untuk memeriksakan apakah bayinya itu siap untuk diajak berpuasa, entah itu berat badannya kurang atau perlekatan menyusunya masih kurang bagus, itu kan perlu intensitas yang lebih tinggi ya dalam menyusui di awal-awal terutama ya. Tapi kalau udah lebih dari 6 bulan itu insya Allah sekali ya, ketika kita sudah berusaha insya Allah bisa. Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dulu ya Teh, sambil nanti kita cerita lagi tentang puasa pada ibu menyusui nih. Dari Syahal Hoyer. Assalamualaikum, mau ikut bertanya. Kalau saran makan dan minuman yang memenuhi nutrisi dan gizi ibu hamil untuk ikut puasa baiknya apa ya? Karena saya ketika puasa itu muntah dan pusing, katanya gitu. Coba ada nggak sih Teh saran nutrisi atau misalnya gizi pada ibu hamil supaya kita tidak pusing dan muntah selama puasa? Siapa nih yang jawab? Teh Tari dong. Coba Teh Tari.
Nisa dulu. Ibu hamil. Ibu hamil Oh, ini. kalau ibu Oh. hamil, kalau ada punya buku pink ya, buku KIA itu, di situ kan ada isi piringku ya untuk ibu hamil. Berapa persen Oh, coba. karbohidrat, ya kan? Oh, ada nih ya, Masya Allah. Iya, boleh sambil sambil saya carikan gambarnya. Iya, ada berapa persen karbohidrat, protein, serat. Di situ kan sudah tercantum ya isi piringku ibu hamil itu. Nah, mungkin bisa dijadikan referensi ya, Mbak siapa tadi ya? Syahal Khoir. Nah, Mbak Syahal Khoir, insya Allah. Terus pemenuhan cairan juga jangan lupa. Tadi bisa 2,5 liter sampai 3 liter air putih. Kemudian kurangi, kalau saya ditambahin, kurangi minuman yang berpotensi mengakibatkan kita tuh sering kencing, kayak minum teh, kopi, itu kan sifatnya diuretik ya. Iya, Jadi dia betul. itu membuat kita tuh sering mengeluarkan cairan, karena memang ya itu tujuannya ya. Jadi dikurangi minum itu. Kalau bisa dihindari dulu. Jadi diganti dengan jus, susu. Nah, itu lebih baik mungkin ya. Terus kalau yang manis-manis juga jangan terlalu banyak ya. Karena kan manis juga bisa membuat kita sering pipis juga ya kalau sering makan yang manis ya. Jadi manisnya itu diganti, jangan gula. Jadi dengan buah gitu. Kalau lidahnya kepengen yang manis-manis, diganti dengan buah. Buah kurma memang ya. Buah kurma terutama ya, bagi yang suka itu. Pertama sunnah, yang kedua itu nutrisinya juga sangat komplit untuk ibu hamil. Iya. Selain Betul. ada tadi teh diisi piringku. Di Ibu sini hamil ada nggak? adanya di sini tuh hanya kandungan makanan untuk ibu nifas, tapi sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau ibu-ibu punya buku seperti ini boleh ya. Itu tahun berapa teh? Mungkin yang baru kali ya, ada ya? Saya pernah dengar. Ini yang lama soalnya. Mungkin kalau yang baru saya karena belum hamil belum dapat buku KIA yang baru. Saya Jadi ini yang punya lama. buku KIA. Sebelum cetakan yang baru nih, ini sebelum cetakan terbaru nih. Kalau udah ada terdengar denyut jantungnya kalau di puskesmas atau di bidan. Jadi Iya, mungkin nanti kalau jantung nggak akan dikasih buku KIA. ya, gitu. mungkin nanti yang Iya, terbaru bisa di-share karena kalau saya punya sebenarnya e-booknya doang kalau yang terbaru. Karena kalau buku seperti ini belum punya karena belum hamil lagi gitu. Tapi kalau di sini juga sebenarnya udah ada sih, cuman tidak selengkap di buku KIA yang baru gitu ya. Iya, yang baru katanya udah lengkap. Insya Itu Allah. lengkap banget. Iya. Bisa dilihat di Itu situ ya nutrisinya. Sesuaiin aja, udah kalau udah sahur berbuka sama, insya Allah kalau Allah izinkan untuk berpuasa akan Allah kuatkan. Karena kan yang tidak mungkin ada suatu syariat yang memberatkan kita. Memberatkan hambanya itu tidak mungkin kan. Nah, berarti tadi tetap ya, ini kan ada mual muntah, dari muntah dan Oh pusing, iya, alarm tubuh kita. Kalau misalnya kita iya. nggak bisa untuk meneruskan puasa Melanjutkan. ya udah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tinggal belajar selanjutnya gimana cara ganti puasa. Insya Allah sudah diatur lengkap. Iya. Tidak perlu khawatir. Oke, bagaimana kalau misalnya tanggapan boleh boleh tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan bahas lagi mengenai puasa pada ibu menyusui. Tadi saya mau nanya nih Teh. Tadi kan untuk usia 0 sampai 6 bulan itu kemungkinan untuk apa sih maksudnya? Untuk puasanya itu ya maksudnya boleh lah nggak puasa. Sebenarnya semua juga boleh nggak puasa. Cuman lebih aman ketika bayinya itu setelah usia 6 bulan. Itu baru kita ibaratnya udah lebih bisa lah untuk diajak puasa bayinya. Nah, kalau misalnya nih ibunya tuh sudah mempersiapkan dengan cara memompa ASI-nya ketika anaknya masih bayi gitu, terutama 0 sampai 6 bulan. Itu bagaimana Teh? Apakah boleh misalnya jadi pas ibunya puasa, bayinya minum ASI perahnya itu gitu. Atau lebih baik gimana Teh?
Kalau ASI perah ya, kalau ASI perah itu kan kembali lagi dengan pengertian dari breastfeeding itu ya. Breast itu kan artinya payudara kan, feeding Ya. itu memberi makanan. Jadi intinya sebenarnya kalau menyusui itu adalah langsung dari payudara ibu. Kenapa? Karena ketika kita menyusui itu kan air liur ketika bayi menyusui dengan ibunya itu, air liur bayi itu kan akan ada yang masuk lewat puting ibu, ya kan? Ada mekanisme seperti itu ya, Teh ya. Sehingga tubuh ibu akan menerima sinyal nih tentang kebutuhan terbaru dari bayi tersebut. Ini saya ngomongin terutama yang 0 sampai 6 bulan ya. Karena kan karena masih 100% ASI ya kan. Jadi nah ketika bayi sakit, flu atau nggak enak badan, pasti ketika tubuh ibu akan menangkap sinyal itu sehingga ASI kita isinya akan lebih banyak imunitas untuk membantu penyembuhan dari bayi itu, sehingga kalau ASI perah itu kan tidak up to date ya, tidak menginformasikan, tidak menggambarkan kondisi bayi terbaru. Nah, jadi kurang ini ya, kurang disarankan kalau untuk perah, kan kalau ASI perah. Nah, jadi kalau ASI perah, apa sih fungsi ASI perah? Mungkin ASI perah untuk ibu yang bekerja, ya memang butuh untuk memerah ASI. Kemudian ketika terjadi growth spurt, ya kan? Ketika bayi itu, nah boleh digunakan ASI perah ketika bayi mengalami growth spurt dan kita sedang berpuasa. Itu kan sangat melelahkan ya, Teh. Karena bayi ketika percepatan pertumbuhan itu kan nggak mau lepas dari susu ASI biasa ya. Pokoknya 15 menit sekali menyusu atau malah nggak berhenti sama sekali kan. Nah, ketika ibu menyusui yang berpuasa pas si bayi itu growth spurt, itu kan banyak terjadi ketika 0 sampai 6 bulan itu ya. Nah, itu boleh digunakan, tapi sangat disarankan untuk langsung breastfeeding, menyusui langsung dengan menggunakan direct breastfeeding, itu yang paling penting sebenarnya, sangat disarankan karena kita tahu kan kondisi janin seperti apa, kondisi bayinya seperti apa, maka ASI-nya akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Iya betul. Berarti ya untuk jaga-jaga sih nggak apa-apa kita memerah ASI ya Teh ya. Iya, nggak apa-apa. Cuman lebih baik lagi menyusu secara langsung atau langsung. Iya. Nah, berarti kalau misalnya ada nih yang kondisi misalnya ibu maksa, bukan maksa dia sebenarnya, dia keinginan untuk niat untuk berpuasa sangat tinggi, tapi ya udahlah anak saya minum sufor aja daripada saya nggak puasa. Nah kalau begitu lebih baik bagaimana Teh? Atau lebih baik misalnya udahlah mending kita ngalah nggak puasa daripada anak kita minum susu formula, karena kan itu sebenarnya keadaan yang bukan darurat sih kalau menurut saya ya, karena ibu menyusui pun ada ada kemudahan. Ya, jadi kalau seperti itu tuh baiknya gimana ya Teh? ASI perah saja kita sarankan tidak, apalagi dengan sufor ya Teh ya. Kalau sufor itu ya mungkin menyelesaikan masalah ketika bulan Ramadan aja, tapi dia akan memperpanjang masalah ya kan. Setelah Ramadan kita juga pasti anaknya bisa jadi nggak mau lagi ASI sama ASI gitu. Kemudian apalagi dalam pemberian sufornya dia menggunakan botol. Wah, sudah selesai. Jadi akan panjang ceritanya. Bukan menyelesaikan masalah, malah memperpanjang masalah. Karena kan botol kan juga memiliki beberapa banyak kekurangan ya Teh. Apalagi masih kecil. Aduh, sayang banget sih kalau saya. Mari kita coba dulu nih dengan memperbaiki nutrisi. Bismillah niat, dukungan dari keluarga. Mempersimpel menu bukaan kali ya, kalau ibu menyusui ya. Karena kan mengurus bayi kan juga mengeluarkan energi, kemudian menyusui kan juga membakar kalori. Nah, sehingga aktivitas yang lain kita kurangi. Misalnya menyiapkan frozen food,
kemudian udah ada checklist menu berbuka dan sahur, udah disiapkan di kulkas, mungkin seperti itu ya. Terus pekerjaan-pekerjaan yang misalnya menyapu, mengepel, menyuci piring itu dikerjakan setelah berbuka aja lah kan. Ketika berpuasa itu udah fokus aja lah menyusui, anak tidur istirahat. Itu kan mengurangi kelelahan kita kan sebagai ibu menyusui ya. Jadi intinya kita harus tahu skala prioritas ya Teh ya. Baik itu dari aktivitas, dari apa prioritas kita, apakah kita puasa atau enggak nih. Jadi kita emang harus pintar-pintar mengobservasi diri kita sendiri untuk menentukan skala prioritasnya itu kita harus melakukan apa. Seperti itu ya Teh ya paling. Yes. Benar. Nah, jadi memang kalau misalnya untuk puasa ibu hamil dan ibu menyusui itu emang kita harus tahu kondisi kita harus peka terhadap diri kita harus observasi. Mungkin menu buka dan sahur yang kemarin itu buat kita kurang, kita bisa tambah lagi. Maksudnya tambah dalam artian bukan porsinya, tapi kandungan gizinya gitu. Jadi ya seperti yang tadi, mungkin kita sudah cukup kenyang dengan gorengan, tapi kan kita lihat kandungan gizi dari gorengan itu apakah ada atau tidak. Iya kan? Dan manis, kita sudah kan kalau manis itu sebenarnya bikin cepat kenyang ya Teh. Kalau sebenarnya kita minum atau makanan yang manis. Nah, jadi kita lihat dulu nih manisnya itu dari mana. Kalau manisnya dari sirup, dari misalnya manisan-manisan, iya gula atau bahkan gula yang sudah buatan misalnya. Nah, itu juga kita lihat lagi, itu kandungan gizi seperti apa. Mending tadi diganti buah, lebih baik lagi diganti oleh buah kurma gitu. Jadi memang harus kita observasi diri kita sendiri ya gitu. Banyak di luar sana tips terus untuk kandungan gizi nutrisinya, tapi tetap balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Betul kan? ASI booster kan sudah banyak ya Teh. Iya. Teh Tari. Iya Teh Tari. Mau tambahan sedikit tadi untuk yang selalu muntah dan pusing ketika saum ya, dari ini Mas Syahal namanya, istrinya sedang hamil ya. Istrinya. Ini suami. Akun suami. Oke. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini suami yang luar biasa nih. Iya, jarang-jarang dan seperti ini ya. Keadaannya selalu muntah dan pusing ketika saum. Usul saya yang pertama, coba konsultasi dulu ke dokter ya. Jadi muntah dan pusingnya itu karena apa? Apa karena ada gangguan di pencernaannya? Pusingnya itu karena tensinya yang rendah, atau karena kadar Hb di darahnya yang kurang dari normal. Nah, ini harus diobservasi dulu ya Teh. Karena ini selalu muntah dan pusing. Berarti kan berulang setiap hari ya. Setiap puasa itu beliau itu muntah lalu pusing juga. Gitu. Ini harus diobservasi terlebih dahulu ke tenaga kesehatan dan ke beberapa paramedis lainnya ya, seperti dicek laboratoriumnya. Nah, jika sudah diketahui penyebabnya, misalnya kadar hemoglobinnya itu rendah atau kita kenal dengan anemia. Nah, ini berarti harus diperbaiki dulu nih gizinya itu dengan makanan yang tinggi zat besi. Selain itu, ini sudah membutuhkan berarti FE atau minuman tambah darah yang ada yang diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan. Jika memang pusingnya itu disebabkan oleh anemia. Pokoknya kita observasi dulu ya ini. Kalau misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan tidak apa-apa dan baik-baik saja ya Teh ya, berarti ini kita yang harus diperbaiki itu tadi konsumsi nutrisi yang sudah dijelaskan oleh pemirsa. Nah, kalau misalnya setelah dikoreksi nih dari menu dari segala macam masih ada apa ya, ketidaksambungan atau masih ada keluhan, coba kita ikhtiar dengan kurma tadi. Kalau biasanya suka banyak nih resep-resep ibu menyusui dengan sukur atau jus susu dan kurma. Ini biasanya dengan susu kurma ini di saat sahur ya terutamanya, ini menambah energi yang super bagus ya. Setelah banyak review-review dari ibu menyusui yang bekerja juga, itu bagus sekali.
mangga boleh dicoba juga ya untuk tetehnya, untuk istrinya ya Mas Syahal. Gitu mungkin dari saya tambahannya Teh. Wah, luar biasa. Tapi memang bener loh. Susu kurma aja saya nggak hamil dan nggak menyusui aja sering loh kalau buka puasa sama susu kurma emang enak. Jadi bisa Ya, pengganti kolak dan apa namanya dan kawan-kawannya yang manisnya berlebihan. Itu kan juga maksudnya dari susunya susu yang plain kan, terus manisnya udah dari kurma, jadi ya enak aja gitu. Nah itu benar bisa 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 untuk apa namanya mengganti energi atau gula itu selain jadi mengganti yang manis. Oke, ada tambahan lagi dari Teh Sari atau Teh Nisa? Ada apa tambahan ya? lagi Teh? Lama ngobrolnya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Ingin lagi. bertanya. Atau mungkin ada apa namanya tambahan atau pertanyaan. Kalau tadi pertanyaan saya sudah sih tentang ASI perah dan susu formula tadi gitu. Oh iya, satu lagi mungkin kalau misalnya nih kita nggak puasa selama hamil dan menyusui, itu kita bisa menggantinya dengan apa sih, Teh? Kan ada yang khawatir ya, atau misalnya yang masih bingung, apakah ibu menyusui sama ibu hamil itu wajib mengganti puasa atau membayar fidyah atau seperti apa? Baiknya seperti apa sih, Teh? Mungkin boleh silahkan yang mau menjawab antara Teh Tari atau Teh Nisa, silahkan. Oke, izin menjawab ya Teh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena ada beberapa paham yang berbeda ya Teh ya Ya. dalam beragama ini, ada mazhab-mazhab berbeda yang kita pegang. Kalau dari mazhab Imam Syafi'i, kita wajib mengganti ya Teh ya. Wajib Mengganti dengan puasa. mengganti puasa. Nah, apabila ada kekhawatiran terhadap bayi kita, terhadap janin ya untuk ibu hamil, terhadap janin ataupun terhadap bayi itu bisa ditambah dengan fidyah. Gitu. Mangga dikoreksi Teh Nisa barangkali ada kekeliruan Ya, silakan. Ada tambahan Teh Nisa mungkin? Kurang lebih seperti itu ya Teh. Nanti mungkin tinggal mencari rujukan. Maksudnya belajar lagi lah maksudnya intinya. Tapi kurang lebih seperti sama ya saya. Jika tergantung kekhawatiran masing-masing. Karena ada perbedaan. Ada beberapa paham yang dipegang ya Teh ya. Kalau disebutkan nantinya takut jadi perdebatan ya Teh ya. Jadi kita ikuti aja keyakinan masing-masing. Tapi kalau bisa jangan kesotauan masing-masing ya. Jadi misalnya Teh tahunya Teh cukuplah dengan fidyah aja. Itu Teh kata siapa misalnya? Kata si A, kata si B, kata si C. Tapi tanpa dalil yang benar. Nah, itu tidak disarankan ya. Jadi silahkan ikuti saran terbaik dari mazhab ahlinya. Dari ahli. Jangan dari si A, dari si B, dari si C. Pastikan sumbernya itu benar-benar sahih dan tidak ada kekeliruan dalam kita menjalankan ibadah gitu. Iya, oke. Masya Allah, beruntung kita siang hari ini luar biasa sekalian melewati benua dan negara luar biasa. Dan provinsi ya. Jadi maksudnya tunggu sebentar ya. Jadi halo. Nah, nggak kerasa kita ngobrol udah hampir 1 jam dan tidak ada lagi pertanyaan dan tidak ada lagi tambahan dari Teh Tari maupun Teh Nisa. Oke, terima kasih Teh Tari dan Teh Nisa atas waktunya. Semoga bermanfaat. Melalui DM ya family. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya atau mungkin belum sempat mengikuti kita dari awal, nanti bisa dicek lagi di IGTV ya. Nanti bisa tanya-tanya di Family Health Education gitu. Untuk misalnya mau konsultasi, bertanya, insya Allah kalau misalnya kita bisa pasti kita jawab. Oke, Teh Tiara, apa kabar?
Masih di Baik. situ kah? Masih. Oh, suaranya ada, Sah. Oh, suaranya Iya, ada. seru banget. Seru banget Soalnya pembahasan tadi hari ini. videonya muter-muter teh, tapi kalau masih ada alhamdulillah, masya Allah. Iya, Makasih Teh Tiara sudah Iya, iya, menemani kita. ini apa namanya? Wah, pembahasannya seru sekali ya Teh Tiara ya. Jadi betul. ternyata emang maksudnya kondisi ibu hamil dan ibu menyusui itu boleh sekali untuk Di berpuasa. kamar, di kamar. Oke, baik. Terima kasih untuk Teh Tari dan Teh Nisa. Sampai bertemu Sama-sama, lagi. Teh. Ya, nah saya kembalikan lagi kepada host kita, Teh Tiara. Silakan Teh Tiara. Iya, terima kasih Teh Arta sudah menemani para narasumber menemani para narasumber untuk sharing kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya, boleh via DM, dan jika teman-teman yang ada yang tertinggal, nanti boleh ditonton ulang di IGTV-nya. Dan jangan lupa jika kalian membaca dan melihat postingan dari Family Health Education, jika dirasa itu bermanfaat, boleh di like dan di share ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang lain ada yang membutuhkan. Nah, terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga sehat-sehat para bumil dan calon bumil. Amin. Terima kasih. Amin. Mohon maaf atas iya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan sampai jumpa di Healthy Talk di event selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.